Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan tindakan resusitasi pada neonatus. Sebelumnya perkenalkan, saya IKD Andika Pristautama dengan NIM 1818011011 dan berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Baiklah, sebelumnya yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengetahui informasi tentang mengenai neonatus atau bayi, di mana di sini kita bisa mengetahui dari kasus apakah bayi itu cukup bulan atau tidak. Nah, di sini yang bisa kita ketahui itu adalah bayi itu nggak cukup bulan. Nah, di mana langkah selanjutnya itu kita memperkenalkan diri pada keluarga dari bayi atau neonatus. Sini kenalkan Bapak, saya Dr. Andika yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan membantu persalinan dari bayi Bapak. Nah, di mana di sini saya akan melakukan tindakan awal dan apabila diperlukan saya akan juga melakukan tindakan pertolongan yaitu tindakan resusitasi pada bayi Bapak. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Nah, baiklah bisa dilihat di sini. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alat yang saya gunakan untuk tindakan resusitasi neonatus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menyiapkan alat-alat untuk resusitasi neonatus. Di sini alat penunjang yang pertama itu adalah termoregulasi, di mana saya sudah menyalakan infant warmer 30 menit sebelum persalinan. Yang kedua, saya sudah menyiapkan 3 buah handuk, yang dimana 2 handuk untuk membersihkan bayi dan 1 untuk mengganjal pada bahu bayi. Nah, yang selanjutnya itu adalah plastik, di mana plastik ini digunakan apabila bayi itu memiliki berat badan kurang dari 1.500 gram atau prematur. Lalu ada topi juga. Terus saya juga sudah menyediakan inkubator transport dan juga lampu untuk menghangatkan bayi. Nah, selanjutnya itu adalah alat penunjang untuk airway, di mana di sini sudah menyiapkan suction dengan ukuran 8F, lalu yang disambungkan dengan mesin suction. Selanjutnya ada alat penghisap dengan tekanan 80 sampai dengan 100 mm Hg, lalu ada meokanal aspirator, lalu ada balon penghisap, selang ETT dengan nomor 3,5 karena pada kasus berat bayi itu adalah 3000 gram, lalu ada laryngoskop, blade lurus. Yang selanjutnya itu adalah alat penunjang untuk breathing, yang dimana di sini saya sudah menyiapkan BMS yaitu balon mengembang sendiri ditambah dengan PEEP, lalu ada sungkup bayi dengan cukup bulan ataupun prematur sudah siapkan ukurannya, lalu ada neopuff, lalu ada oksigen air dan oksigen blender. Ini selanjutnya adalah alat penunjang untuk circulation, yang dimana yang pertama itu adalah squid 10 cc sudah saya sediakan, lalu ada squid 1 cc, cairan D10, habis itu NaCl dengan kadar 0,9%, lalu ada infus set mikro seperti ini. Yang selanjutnya ada neofanflon, lalu ada persiapan kateter umbilikal, yang dimana itu adalah terdiri dari umbilical kateter, 3-way, squid 10 cc, betadine, lalu ada duk steril, lalu juga ada mesh, lalu ada kasa steril, lalu ada handscone steril yang sudah saya siapkan. Nah, yang terakhir yaitu ada obat-obatan, di mana obat-obatan itu saya menyiapkan epinephrine dengan 1:10.000, dimspuid dengan 10 cc. Nah, lalu alat-alat penunjang lainnya itu seperti stetoskop yang sudah saya siapkan, lalu ada alat saturasi oksigen, lalu ada glukometer, lalu dan juga ada stopwatch. Baik, yang di sini selanjutnya saya akan bertindak sebagai penolong, yang dimana saya bertindak seorang diri, yang dimana saya itu bertindak sebagai yang memonitoring, yang memberikan ventilasi dan juga yang memberikan kompresi pada bayi. Baik, yang selanjutnya di sini saya selanjutnya akan melakukan tindakan pencuci tangan, di mana sini saya akan melakukan tindakan 6 cuci langkah sampai dengan ke siku, lalu menggunakan handscone steril, lalu ada apron dan terakhir menggunakan masker. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan handscone steril. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan apron.
akan menggunakan masker. Baik, di sini selanjutnya saya akan mulai melakukan tindakan langkah awal pada bayi, di mana kita pertama bisa melihat apakah bayi di sini itu menangis atau tidak. Di sini yang bisa kita lihat bayi itu tidak menangis, lalu di depan juga tonus otot itu juga tidak cukup baik atau lemah. Nah, di sini saya akan mulai menyalakan stopwatch terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan bayi ke tempat info mengambar yang sudah saya nyalakan 30 menit sebelum. Baik, di sini saya memindahkan bayi ke inframarmar, yang dimana selanjutnya saya akan memposisikan bayi dalam posisi menghidu atau kita mengganjal bahu bayi dengan menggunakan handuk. Baik, posisi bayi sekarang sudah menghidu, ini dimana selanjutnya saya akan melakukan pembersihan lendir dengan menggunakan suction. Nah, di sini suction akan saya hubungkan dengan alat penghisap terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya suction bisa kita mulai dari pertama dari mulut, lalu kita lanjutkan ke hidung. Baik, kita sudah bisa melakukan suction, yang dimana selanjutnya kita akan melakukan tindakan mengeringkan bayi, dimana kita mulai dari kepala hingga ke kaki. Lalu kita juga bisa membersihkan punggung bayi dengan menggunakan handuk. Lalu juga kita bisa memberikan rangsangan taktil pada bayi. Baik, yang selanjutnya kita akan mengganti handuk yang sudah kita gunakan tadi dengan handuk kering yang baru. Baik, dari sini kita akan tetap membiarkan handuknya itu terbuka, di mana selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pada bayi, di mana kita pertama akan menghitung dari pernapasan bayi dan juga frekuensi dari jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Baik, di sini selanjutnya saya akan menghitung frekuensi jantung bayi dengan selama 6 detik dengan menggunakan stetoskop. Baik, dari hasil evaluasi yang didapatkan, frekuensi jantung bayi itu adalah 6 dalam waktu 6 detik, dimana itu dalam waktu semenit kurang lebih frekuensi jantung bayi itu adalah sekitar 60. Yang dimana usaha dari nafas yang bisa kita juga dapat hitung itu di sini juga tidak cukup baik, dan warna pada kulit bayi itu memucat. Baik, di sini setelah tadi kita melakukan evaluasi bayi, juga kita akan melakukan evaluasi di sini apakah bayi itu bugar apa tidak. Tapi jika bayi bugar, kita bisa lihat di sini itu ciri-cirinya itu adalah usaha nafas dari bayi itu normal atau baik, tonus dari otot baik, dan juga frekuensi dari jantung itu melebihi dari 100 kali per menit. Nah, dimana jika bayi tidak bugar, bisa kita lanjutkan dengan membersihkan mulut dan juga hidung yang dilanjutkan dengan perawatan rutin. Namun pada kasus ini bisa kita lihat bayi itu terlihat tidak bugar, dimana bisa kita ketahui pertama itu frekuensi jantung dari bayi itu sekitar 60, lalu usaha dari nafas si bayi juga tidak cukup baik, lalu dari warna kulit bayi dari ekstremitas itu terlihat pucat, dan juga yang terlihat itu berarti bayi juga tidak bugar. Dimana kita lakukan pertama itu adalah melakukan pemasangan laryngoscope, lalu kita melakukan penghisapan dengan menggunakan meconial aspirator yang disebutkan dengan mesin penghisap. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mesin penghisapan sambil dengan mengarik keluar pipanya. Nah, lalu kita bila perlu kita akan mengulangi penghitungan frekuensi jantung bayi. Nah, bila didapatkan kurang dari 60, kita bisa lanjutkan ke tindakan VTP. Baik, selanjutnya saya akan melakukan langkah VTP pada bayi, di mana indikasi dari VTP tersebut pertama itu terlihat bayi itu mengap-ngap, apnea, lalu saturasi pada oksigen pada bayi itu juga rendah, lalu bayi mengalami cyanosis. Lalu juga bisa kita lihat usaha dari nafas bayi itu untuk bernafas itu tidak cukup baik. Lalu juga frekuensi jantung bayi itu kurang dari 100, yang dimana tadi kita dapatkan itu sekitar 60 kali per menit. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, di mana saya menyiapkan BMS atau balon mengembang sendiri. Lalu kita juga melakukan jika kita memiliki orang lain, kita bisa minta bantuan. Namun pada kasus kali ini saya akan bertindak seorang diri.
Lalu kita memilih sungkup dengan ukuran yang sesuai dengan mulut bayi. Selanjutnya kita juga memastikan jalan nafas bayi itu sudah bersih atau clear. Nah, selanjutnya kita juga memposisikan kepala bayi dengan benar. Yang terakhir kita juga akan melakukan pemasangan alat saturasi pada tangan kanan bayi. Baik, dimana setelah kita memasang alat saturasi kita lanjutkan ke langkah melakukan VTP. Dimana sini saya akan melakukan VTP dengan PMS atau balon mengemas sendiri tanpa disambungkan ke alat oksigen. Di sini saya akan melakukan VTP selama kurang lebih 30 detik sama dengan 20 sampai dengan 30 kali siklus, dan juga kita bisa melakukan dengan menggunakan teknik CE clamp. Lalu kita melakukan teknik penekanan itu dengan cara seperti berikut, yaitu 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Baik, setelah kita melakukan VTP tersebut, kita juga sembari melihat apakah gerakan dada bayi itu mengalami pengembangan atau tidak, dimana itu bertujuan untuk mengetahui apakah udara yang kita berikan itu masuk ke dalam paru-paru bayi atau tidak. Namun apabila dada bayi tidak mengembang, kita bisa melakukan evaluasi, dimana evaluasi tersebut dengan Mr. Sofa atau dengan SR-IBTA, dimana SR-IBTA itu adalah yang melengkapi dengan sungkup melekat erat pada mulut bayi. Lalu reposisi dari jalan nafas bayi itu sendiri bagus. Lalu isap mulut dan hidung, lalu buka mulut, dan juga yang terakhir itu kita melakukan tekanan pada BMS itu dinaikkan yang kita sambungkan dengan oksigen. Lalu terakhir ada alternatif jalan nafas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pada frekuensi jantung bayi, di mana kita melihat bagaimana usaha nafas bayi setelah kita lakukan VTP. Di sini bisa kita lihat usaha nafas bayi itu sudah membaik setelah kita berikan VTP. Yang selanjutnya kita menilai bagaimana denyut jantung bayi. Baik, selanjutnya kita juga menilai bagaimana dari warna kulit bayi. Di sini bisa kita lihat dari warna kulit bayi itu sudah juga cukup membaik, sudah tidak pucat lagi. Lalu terakhir kita menilai saturasinya. Sebelumnya frekuensi jantung yang tadi kita dapatkan itu adalah sudah mencapai 100 atau 10 kali dalam 6 detik, yang dimana itu artinya dari frekuensi jantung bayi sudah membaik. Selanjutnya dari saturasinya bisa kita lihat terlebih dahulu. Baik, di sini saturasi oksigen dari bayi itu yang baik itu kurang lebih kita nilai 10 menit, yang dimana hasilnya dapatkan itu 85% sampai dengan 90%. Dan hasilnya tunjukkan pada saturasi oksigen di sini adalah 92%, yang dimana itu artinya sudah membaik. Baik, yang dimana selanjutnya saya akan membalut bayi dengan handuk kering, dan selanjutnya saya akan lanjutkan dengan langkah metode stable. Baik, di sini selanjutnya saya sudah mengambil langkah stable, di mana saya akan mengambil kondisi bayi stabil dan pasien akan dipindahkan ke ruangan perawatan dengan stable. Nah, metode stable sendiri itu yang S itu berasal dari sugar, di mana itu kita mencari cek gula darah sewaktu dari bayi dengan menggunakan glukometer. Nah, target yang kita harapkan dari bayi tersebut adalah 50 sampai dengan 110. Lalu ada T, di mana T itu adalah termoregulasi. Di situ kita mempertahankan suhu bayi itu agar tetap antara 36,5 derajat sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Lalu ada airway. Benak airway itu adalah kita memastikan dari airway pada bayi itu tetap lancar atau clear. Lalu ada B, blood pressure, di mana sini kita cek perfusi bayi bila ada dengan manometer, dan jika tidak ada kita bisa menggunakan tes menggunakan CRP. Di sini saya akan
menggunakan cek CRT pada bayi. Baik, cek CRT dari bayi sendiri itu kurang dari 2 detik, dimana itu sudah normal. Selanjutnya saya menyarankan apabila tes laboratorium itu dilakukan apabila diperlukan. Selanjutnya adalah yang E, itu emotional support, dimana saya akan meng-KLE keluarga tentang kondisi bayi yang sudah didapatkan perawatan selama di rumah sakit ini. Nah, di sini pertama-tama perkenalkan saya, di sini Andika. Saya sudah melakukan resusitasi neonatal satu bayi pada bayi bapak. Di sini kondisi bayi bapak juga sudah stabil. Nah, selanjutnya saya akan mengarahkan bayi bapak itu ke ruang perawatan agar bisa mendapatkan perawatan rutin. Nah, di sini saya selanjutnya akan melepaskan alat-alat pelindung diri saya, dimulai dari apron, handscoon, lalu masker. Lalu yang terakhir saya akan kembali melakukan tindakan cuci tangan. Baik, sekian yang sudah saya lakukan. Terima kasih.